Halo Sobat Mebo, jumpa lagi bersama aku di channel Make Brother. Pada kesempatan video kali ini, aku ingin nge-share beberapa informasi yang akan berkaitan dengan iPhone 8 di awal tahun 2022 ini. Kita bakal lihat iPhone 8 ini mulai dari desainnya, fitur, performanya, dan juga harganya. iPhone 8 sendiri rilis di tahun 2017 berbarengan dengan iPhone 8 Plus dan juga iPhone X. Dan untuk di tahun 2022 ini tentunya harganya sudah jauh turun banget dibanding waktu awal rilis dulu. Untuk desain mungkin bagi sebagian orang ini nganggapnya kayak jadul dan udah nggak kekinian, dengan frame atas bawah yang cukup tebal, masih pakai fingerprint, dan masih pakai satu kamera doang. Bagi sebagian orang mungkin hal yang ketinggalan zaman, tapi buat aku dengan desain yang masih menggunakan fingerprint ini merupakan hal yang aku suka dibanding dengan Face ID untuk aku pribadi. Secara boot quality tentu ini adalah HP yang memiliki kualitas standar flagship dari Apple, nggak perlu diragukan lagi. Dengan frame aluminium dan bodi belakang dilapisi dengan kaca, juga LCD bagian depan dengan kualitas LCD layar retina display yang cukup bagus. Dengan ukuran yang compact, handphone ini sangat nyaman kalau kita gunakan dengan satu tangan aja. Jadi cocok banget buat kamu yang gak suka layar yang gak terlalu gede, simple, ringkes, tapi memiliki performa dan kualitas yang sangat baik. Untuk prosesornya, iPhone 8 ini dibekali dengan A11 Bionic dan RAM sebesar 2GB. Tapi dengan efisiensi iOS, spek yang kelihatannya minimalis masih sangat mumpuni untuk mengolah beberapa informasi dan data yang ada di iPhone 8 ini. Ngomong-ngomong masalah iOS, iPhone 8 ini sudah support iOS 15 untuk yang terbaru, dan kemungkinan besar 2 tahun ke depan masih akan disupport oleh Apple, berarti kemungkinan akan masih bisa mendapatkan update untuk iOS 16 dan iOS 17. Untuk sistem operasi, para pengguna iPhone memang mendapatkan privilege dalam tanda kutip, karena Apple sendiri ngasih update software untuk setiap gadgetnya itu cukup panjang. Bisa sampai 5-6 tahun dari tahun perilisan gadget tersebut. Bahkan kadang bisa lebih dari itu. Untuk aktivitas sosial media yang biasa kita lakukan sehari-hari, iPhone 8 ini masih sangat-sangat mumpuni. Baik kita menggunakan sosmed Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan yang lainnya. Selain itu, pada skenario multitasking, handphone ini benar-benar masih smooth dan lancar, dan nyaris aku sendiri nggak pernah ngalamin yang namanya foreclose atau nge-lag. Jadi ya memang iPhone 8 dengan iOS 15 ini masih sangat smooth dan lancar untuk kebutuhan sosmed kita. Sementara buat kebutuhan entertainment atau multimedia kayak ngedengerin musik atau nonton video di YouTube atau di Netflix, ini juga masih berasa sangat nyaman dengan layar IPS Retina display, plus dilengkapi dengan dual stereo speaker yang ada di bagian atas dan bawahnya. Ini membuat kesan nonton video berasa jauh lebih nyaman. Untuk bermain game sendiri masih bisa game-game ringan kayak Mobile Legends dan sejenisnya, tapi memang jika kita bermain dengan durasi waktu yang cukup lama, sedikit agak hangat cenderung panas bodinya ini, dan juga kayaknya kurang rekomendasi untuk bermain game
Selain baterainya kecil, layarnya juga agak kecil. Jadi sebaiknya jika kamu lebih suka menggunakan iPhone untuk bermain game, kamu bisa untuk mulai mempertimbangkan membeli iPhone 8 Plus, iPhone XR, atau iPhone yang terbaru lainnya. Atau bahkan mungkin kalau kamu seorang gamer yang kesehariannya terus-terusan dan suka bermain game, kamu mungkin akan lebih cocok kalau membeli iPad mini 6 aja. Buat bagian layar seperti yang tadi kita udah sebutin, kalau iPhone 8 ini menggunakan layar IPS Retina display dengan kualitas 625 nits untuk pencahayaannya. Dan udah support True Tone. True Tone sendiri adalah sebuah fitur yang mulai dikembangkan dari iPhone 8 sampai iPhone terbaru saat ini. True Tone sendiri berfungsi untuk layar mengadaptasi warna sesuai dengan ambience atau warna yang ditangkap oleh sensor cahaya. Kalau kamu beli iPhone 8 bekas, kamu bisa melihat fungsi True Tone-nya apakah masih aktif atau tidak. Jika True Tone-nya masih aktif, maka layar akan berubah dari warna kekuningan sampai dengan warna kebiruan sesuai dengan cahaya yang ditangkap di lingkungan sekitar. Lalu untuk sektor kamera belakang ini pakai 12 megapiksel dan support HDR dengan PDAF dan OIS, support perekaman video sampai 4K, 24 fps, 30 fps sampai 60 fps. Juga support perekaman 1080p, 30 fps, 60 fps, dan bisa juga fitur slow-mo di 120 fps atau 240 fps. Nah, kalau buat kamera depannya cuma 7 megapiksel aja, support juga HDR, dan bisa merekam video 1080p 30 fps aja. Dan aku juga udah siapin beberapa sampel foto dan video dari hasil iPhone 8 ini. Boleh kamu lihat footage-footage berikut. Terakhir, iPhone 8 yang aku punya ini adalah iPhone X Singapura atau garansi internasional. Aku dapat di harga 2,5 jutaan sekitar 4-5 bulan yang lalu. Dan sampai saat ini emailnya tergolong aman. Jadi pastikan kalau kamu membeli iPhone X internasional, pastikan emailnya tidak terblokir atau tidak terbegal, dan pastikan juga pada seller ngasih garansi email. Tapi kalau kamu ngerasa khawatir, takut email kalian di suatu hari nanti diblok atau tiba-tiba sinyalnya hilang, aku pribadi nyaranin kamu beli iPhone yang X iBox atau Digimap aja. Memang harganya pasti sedikit lebih mahal daripada X Inter, tapi untuk keamanan sinyal sangat-sangat terjamin dan sudah pasti aman. Oke Sobat Mebo, itu dulu informasi singkat yang bisa aku bagikan. Jika kamu suka dengan video ini, like aja dan bagikan ke teman-teman kamu, komunitas kamu, atau mungkin keluarga kamu. Dan jika kamu punya pertanyaan atau informasi tambahan, silahkan ketik aja di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini dari setiap konten videonya. Jangan lupa tonton video-video lainnya juga. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.